Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk surat An-Najm, masih di awal-awal ya. Sampai 11 kalau salah ya. 11 atau 10 ya. Ya, kita mulai ulangi singkat dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, setiap surat Al-Quran dimulai dengan Bismillah kecuali Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wan najmi idza hawa, demi bintang jika ia menghilang. Maksudnya jika terbenam, hilang ya. Allah di sini bersumpah demi bintang. Bintang adalah makhluk. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Itu diperbolehkan. Kalau kita tidak diperbolehkan. Ya, dan sudah kita sebutkan alasannya kenapa Allah diperbolehkan, kita tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Pertama, tidak ada yang menanyakan Allah, mengontrol Allah. Allah lah yang mengontrol kita. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kata para ulama, hikmah makhluk dijadikan sumpah itu untuk menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan demi bintang, ini menunjukkan bintang ini makhluk Allah yang mulia gitu. Demi bintang tatka jika ia menghilang, ma dhalla sahibukum ma ghawa. Setelah Allah bersumpah, yang namanya sumpah pasti ada yang diungkapkan, ya kan? Karena kalau misalnya kita ngomong sama demi Allah, berhenti begitu aja. Paham kira-kira? Tidak kan, ada kelanjutannya kan? Karena sumpah itu untuk menegaskan apa yang akan kita sampaikan. Nah, Allah di sini bersumpah demi bintang tatkala terbenam untuk menyatakan apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian tidak sesat dan tidak pula keliru. Teman kalian di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang ia ucapkan dari hawa nafsunya. Kalau bukan dari hawa nafsu itu dari mana? In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi kita, apa yang dikatakan oleh Nabi kita ini bukan berasal dari
hawa nafsu beliau, keinginan beliau semata, dari pikiran beliau atau seenak perutnya beliau, enggak. Tapi ini tidak lain wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, ya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan, wahyu tersebut diajarkan oleh sosok yang sangat kuat, yaitu siapa? Jibril, ya. Dzu mirratil fastawa, yang memiliki keindahan. Dan kadang kuwa, mirratin ini ada dua makna, bisa artinya kekuatan atau keindahan. Bisa diartikan gini, wahyu tersebut diajarkan oleh sosok yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan atau yang memiliki keindahan. Fastawa, dia menetap, menampakkan diri. Bil ufuqil, wa huwa bil ufuqil a'la, yaitu dan dia ketika itu di ufuk yang tertinggi. Ya. Jibril ketika itu berada di ufuk yang tinggi. Ufuk artinya ini, yang di langit ini, ya. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan terus mendekat. Siapa sih yang mendekat? Jibril, ya. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya tinggal 2 busur panah atau lebih dekat. Sudah kita bahas atau di sini. Maksudnya apa? Apakah ragu artinya? Tidak, ya. Atau di sini dalam bahasa Arab au maknanya kadang bahkan. Jadi Jibril mendekat dan mendekat sampai seukuran dua busur, ya istilahnya. Ya. 2 busur, ya. 2 busur bahkan lebih dekat. Atau para ulama menafsirkan sebagian maksud sehingga jaraknya sekitar 2 busur atau lebih dekat bagi yang melihat. Ya, bukan bagi Allah. Kalau Allah nggak ragu, saya lagi. Ketika Allah menyebutkan kabar, Allah tidak ragu. Allah tahu. Ya tidak? Ya. Perkara yang kecil Allah tahu. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Jadi Jibril mendekat dan terus mendekat hingga jaraknya cuma 2 busur atau lebih dekat lagi, bahkan lebih dekat lagi. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu Jibril pun menyampaikan wahyu kepada hambanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Jadi Allah mewahyukan, memberikan wahyu kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Jibril akhirnya menyampaikan apa yang Allah berikan. Jelas Bapak ini, ya? Insyaallah, ya. Maka Jibril pun menyampaikan kepada hambanya apa yang telah dia sampaikan kepada Jibril. Maka kadzabal, habis itu, ya. Ya. Kita habis itu, ya. Ya. Ya, ya, kita lanjut situ. Berarti yang sampai 10, ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Oh, di sini kalau di sini kalau terjemahan gimana? Ada yang buka terjemahan. Fa'auha ila 'abdihi ma auha artinya apa? Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Iya, di sini yang pertama Jibril berarti. Di situ terjemahannya. Allah. Kemudian di sini Iya. Kemudian lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Iya. Enggak, kemudian disampaikan. Iya, enggak ada kata malaikat pun. Oh, ada ya. Oh, berarti pasal. Disampaikannya wahyu. Iya, ya. Jadi di sini auha, di sini kan kemudian menyampaikan wahyu. Di sini pelakunya adalah Allah. Imam Halim. Fa auha ta'ala ila 'abdihi, pada Jibril, ma auha. Jadi abdi di sini Jibril. Kalau penafsiran Imam Al-Mahalli, ma auha. Jadi begini, Allah menyampaikan kepada hambanya Jibril apa yang akan dia sampaikan. Nah, itu istilahnya gitu. Ma auha. Allah menyampaikan kepada Jibril apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Nanti disampaikan Jibril pada Nabi Muhammad. Di sini Jibril. Hambanya, nyahnya kembali kepada Allah. Hambanya di sini maksudnya Jibril, Imam Al-Mahalli. Sampaikannya. Berarti yang ini Allah. Yang pertama tuh, kemudian dia menyampaikan kepada hambanya
apa yang diwahyukan, apa yang dia wahyukan. Kemudian dia menyampaikan kepada hambanya. Dia di sini Allah menyampaikan kepada hambanya, maksudnya Jibril, apa yang diwahyukan, apa yang dia wahyukan. Maksudnya Jibril. Jadi Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan menyampaikan wahyu kepada Jibril, nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pasti begitu. Kalau Ya. di sini hambanya itu dalam kurung Muhammad. Nah itu. Di sini Jibril. Muhammad. Iya, di sini Allah alam. Saya belum ngecek juga ya. Apa ada penafsiran lain. Cuma kalaupun anggap itu Nabi Muhammad, maknanya pun jelas juga kan. Insya Allah artinya paham insya Allah ya kita ya. Kalaupun hambanya di sini ada Nabi Muhammad, maknanya jelas. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Ya. Kalau hambanya di sini adalah Jibril, jelas juga. Allah mewahyukan kepada Jibril apa yang diwahyukan kepada Muhammad, maksudnya gitu. Jelas bahwa insya Allah jelas ya. Ustaz, Ya. apakah pernah di ayat lain Allah tuh menyebut malaikat itu hambanya gitu? Apa hanya kepada Nabi Muhammad saja? Di dalam surat Al-Isra misalnya kan? Innau kana abdan syakuro. Ada kepada selain Nabi Muhammad hamba. Untuk Enggak, untuk malaikat. ada juga Allah menyebut hambanya gitu. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau seperti surat Isra itu kan hambanya itu kan jelas juga Muhammad. Iya, kalau dalam para nabi ada innau kana abdan syakuro, ada sebutkan beberapa. Tapi kalau malaikat tidak ada sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Ya bisa jadi ya. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan yang namanya malaikat kan hamba Allah, iya tidak? Ya kan? Betul tidak? Betul. Apakah hamba Allah cuma manusia saja? Ah. Tidak, semua ini kita hamba Allah. Semua makhluk di langit dan di bumi hamba Allah, ya tidak? Betul? Bapak? Ya tidak? Sampai setan pun hamba Allah kan? Ya. Iya, sebenarnya gitu. Ya, artinya begini, kalaupun tadi kemudian dia mewahyukan kepada hambanya anggap Jibril, atau hambanya ini maksudnya Muhammad, maknanya jelas juga artinya. Tidak ada kesamaran kan? Maknanya selalu jelas ya. Jadi kemudian dia menyampaikan kepada hambanya Jibril apa yang dia wahyukan, ya, yaitu yang diwahyukan Jibril nanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkuril muha tafkhiman li sya'ni. Allah di sini tidak menyebutkan apa yang diwahyukan dalam rangka membesarkannya. Maksudnya gini, apa yang diwahyukan sini? Disebutkan tidak? Tidak. Nggak disebutkan kan? Tidak. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya apa yang akan diwahyukan, sampaikan Jibril kepada nabinya. Apa yang disampaikan? Disebutkan tidak? Yang disampaikan sebenarnya apa? Al-Quran kan? Tapi disebutkan tidak? Nah, kira-kira apa hikmahnya? Tafkhiman li sya'ni, dalam rangka mengagungkan. Jadi tidak disebutkan itu dalam rangka mengagungkan apa yang tidak disebutkan. Artinya wahyu Al-Quran ini perkara yang agung, tidak disebutkan dalam rangka itu. Jelas Bapak? Ini gaya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada? Tidak tahu nih. Kayak ahli bahasa, kayak di mana Pak Binda? Siapa tahu ada dalam bahasa Indonesia. Ya kurang lebih begitu Bapak ya. Kadang kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, dalam bahasa Arab ada gaya bahasa seperti itu. Ya kita lanjut. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang ia lihat. Hatinya. Sampai sana Bang. Di sini Pak? Iya. Oh, di sini. Ya, hatinya tidak mendustakan apa yang dia lihat. Hati siapa? Hati siapa? Hatinya tidak mendustakan apa yang ia lihat. Nabi Muhammad. Nah, ini jelas hati Nabi Muhammad. Ya, konteksnya kita jelas. Nggak mungkin hati Jibril kan? Ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan apa yang ia lihat, tidak mengingkari apa yang ia lihat. Maksudnya apa? Apa yang dilihat? Nah, di sini bi basarihi min surati Jibril. Hati Nabi Muhammad tidak mengingkari apa bentuk Jibril yang dilihat dengan Mata. penglihatannya. Jadi ketika jadi kan Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Iya. Nah, yang pertama kali yaitu di Gua Hiro. Nah, ketika itu Nabi menyaksikan Jibril di ufuk. Iya, duduk. Nah, Nabi menyaksikan itu, hatinya tidak bisa mengingkari apa yang dilihat. Ini benar-benar Jibril dalam wujud asli. Asli.
Maksudnya begitu Bapak, jelas insya Allah ya. Hati Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengingkari apa yang ia lihat, yaitu bentuk Jibril dalam bentuk asli yang dia lihat dengan penglihatannya. Afatumarunahu ala ma yara? Apakah kalian ingin membantahnya tentang apa yang ia lihat? Tadi barusan menyinggung hatinya, hati siapa? Nabi Muhammad tidak bisa mengingkari apa yang ia lihat. Setelah itu, apakah kalian membantah apa yang ia lihat? Kalian ini siapa? Orang-orang musyrik. Nah ini juga perhatikan Bapak. Sekilas tadinya dia, tiba-tiba kalian. Nah inilah gaya bahasa Arab. Inilah keindahan bahasa Arab. Kalau kita sudah pernah belajar balaghah, nah ini artinya apa ya? Pemindahan kata ganti dari tadinya dia menjadi kalian. Ini sebenarnya keindahan bahasa Arab, keindahan Al-Quran. Tadi masih menyinggung sesungguhnya apa dia Muhammad SAW tidak bisa mendustakan apa yang ia lihat, tidak bisa mengingkari apa yang ia lihat. Setelah itu Allah katakan apa? Apakah kalian membantah apa yang ia lihat? Ini maksudnya orang-orang musyrik. Ini keindahan bahasa Arab ya, keindahan bahasa Al-Quran. Apakah kalian membantah tentang apa yang ia lihat? Nah, kalian di sini maksudnya orang-orang musyrik. Tujadilunahu wa taghlibunahu, maksudnya apakah kalian ingin mendebatnya dan mengalahkannya tentang apa yang ia lihat? Nah, khitabun lil musyrikin. Pembicaraan ini al-munkirina ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang musyrik yang mengingkari bahwa Nabi telah melihat Jibril. Jadi orang-orang musyrik mengingkari, apa itu Muhammad ngaku sebagai Rasul, ngaku melihat malaikat, ingin dibantah, ingin didebat. Maka Allah bantah mereka. Apakah kalian ingin mendebatnya tentang apa yang ia lihat? Kalian ingin membantahnya tentang apa yang ia lihat? Lalu Allah katakan, tadi mana? Ya, habis itu ya. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi Allah katakan, apakah kalian ingin membantah apa yang ia lihat? Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh ia. Nah, tadi kalian kembali lagi ke iya. Nah, ini keindahan bahasa Al-Qur'an. Sungguh ia telah melihatnya pada kesempatan yang lain. Ia telah melihatnya. Melihat siapa? Jibril. Tadi kan melihat Jibril di ufuk. Ya, Nabi sedang ada di atas tanah, ya kan? Nah, tapi Nabi juga pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli pada kesempatan yang lain. Kapan itu? 'Inda sidratil muntaha, yaitu ketika berada di sisi sidrah al-muntaha. Sidrah artinya bidara, muntaha artinya penghujung. Maksudnya apa? Lama usriya bihi fis samawat, ya ini kejadian ini Nabi melihat Jibril di sidratul muntaha terjadi ketika Nabi diperjalankan di malam hari. Sebenarnya di sini kalau kata Syekh Abdul Karim Khudair, di sini kan Imam Al-Mahali menggunakan usriya tatkala Nabi diisrokan ke langit. Sebenarnya lebih cocok bukan isra tapi mi'raj. Karena kan kita tahunya isra itu sebenarnya perjalanan malam hari. Kesana pun perjalanan malam hari kan. Tapi kalau perjalanan malam hari di sini maksudnya Isra sini dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Ya tapi nggak apa-apa juga kalau disebut Isra, silahkan aja. Tapi kita udah paham kan? Jadi nggak perlu. Artinya gitu. Jadi ini terjadi Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli, yaitu ketika Nabi diangkat ke langit. Nabi melihatnya di Sidratul Muntaha, di dekat Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di langit ya. Wahiyya syajaratun nabkin an yaminil 'arsy. La yatajawazu ahadun al-malaikati wa ghairihim. Sidratul Muntaha, sidr artinya bidara, Bapak. Pohon bidara, insyaallah tahu ya. Sejenis semak gitu. Nah, Sidratul Muntaha adalah syajaratun nabak. Syajaratun nabak yaitu bidara. Letaknya di sisi kanan arsy Allah, di kanan arsy Allah ya. Lalu kata tadi ya, lalu tidak ada seorang pun dari kalangan malaikat atau selain malaikat yang bisa melewati Sidratul Muntaha. Maksudnya Sidratul Muntaha ini posisinya paling ujung. Sidrah artinya pohon bidara, muntaha penghujung.
Maksudnya apa? Setelah itu tidak ada lagi yang bisa melewati. Maka dalam Sahih Muslim Ibnu Mas'ud menyatakan itu akhir dari sesuatu yang naik dan akhir dari sesuatu yang turun. Jadi gini, amal hamba kan naik kepada Allah. Ya tidak? Setiap malam dan siang naik kan? Nah, nanti naiknya sampai situ. Nggak lewat, baru setelah itu diambil. Nah, Allah pun ketika menurunkan wahyu sampai situ, baru diambil. Nggak melewati itu. Jelas Bapak? Ini penghujung. Di atasnya arsy Allah, kan? Sampingnya arsy Allah, sampingnya kanan arsy Allah. Ya arsy Allah lebih luas lagi, lebih besar lagi. Karena sidro kan pohon. Pohon kan kecil kan? Ya kan? Tapi kalau arsy Allah lebar. Jadi dia di bawah arsy Allah, tapi sebelah Kanan. Bisa dibayangkan? Tidak bisa. Bisa dibayangkan. Tidak bisa. Ya, yang jelas ini paling tinggi ya. Dan Rasulullah bersama Jibril hanya sampai situ. Sana. Nggak bisa lebih dari situ. Itu. Makanya disebut Sidratul Muntaha, pohon bidara yang paling penghujung. Nggak bisa lagi udah ngelewatin itu. Jelas Bapak ya? Ya, jadi sekali lagi, sungguh kata Allah, iya Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli pada kesempatan lain, yaitu di Sidratul Muntaha, pohon yang ada di paling penghujung langit sana itu. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada jannah ma'wa, surga ma'wa. Ma'wa artinya tempat tinggal. Maksudnya apa? Di sini disebutkan ta'wi ilaihal malaikatu wa arwahu syuhada'i wal muttaqin. Disebut surga ma'wa, surga tempat tinggal, karena itu ditempati oleh para malaikat dan rohnya syuhada dan orang-orang bertakwa. Nah, itu rohnya orang mati syahid di situ, di posisi yang paling tinggi, di jannah, apa surga ma'wa namanya. Karena surga itu ada berbagai macam Bapak. Ada surga ma'wa, surga aden, surga firdaus. Yang paling baik surga apa? Firdaus paling tinggi. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta sesuatu, mintalah surga firdaus. Ya jangan, ya Allah, saya kasih surga yang paling rendah, nggak apa-apa lah. Penting Kalau surga. punya cita-cita yang tinggi, Allah berikan surga yang paling baik ya Allah. Ya walaupun kita tahu amal kita kan bisa dibilang nggak sebanding, tapi ya tetap mintalah sebanding. Karena ini perintah dari siapa? Nabi. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Padahal ada surga apa? Ma'wa, ada surga aden. Tapi yang disuruh oleh Rasul apa? Firdaus. Surga firdaus, surga yang paling tinggi ya. Tapi kita kalau bisa ini ya, doa ya, surga firdaus, walaupun kita tahu amalan kita ya pas-pasan. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi itu ya. Jadi Rasulullah SAW melihat Jibril ketika di mana? Sidratul Muntaha, dan di Sidratul Muntaha dekat dengan surga ma'wa, surga yang ditempati oleh para malaikat dan roh-roh syuhada, ya. Dan juga roh-roh orang yang bertakwa, karena orang yang mati syahid, roh mereka nanti akan tinggal di tubuh burung yang bertenggeran di bawah arsy. Itu surga itu. Ini kemudian bagi orang-orang mati syahid ya, mereka dimuliakan oleh Allah. Ya, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi apa yang meliputinya. Gitu kan terjemahannya kan? Ya, tatkala Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kenapa tiba-tiba Allah menyatakan tatkala? Tatkala ini nyambung dengan apa? Kira-kira nyambung dengan apa? Nyambung dengan tadi, sungguh Nabi telah melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha dekat surga ma'wa. Dan ketika Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha ketika itu sedang diliputi sesuatu yang meliputinya. Jelas Bapak, maksudnya begitu ya. Ya, di sini kata Imam Al-Mahalli di sini diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Apa itu? Min tairin wa wairihi, yaitu berupa burung dan selainnya. Ya kata para ulama, pokoknya kita tidak bisa membayangkan. Pokoknya diliputi sesuatu yang agung, Sidratul Muntaha ketika itu. Diliputi sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan. Ya, karena kita belum pernah
ke sana. Sana. Kalau kita bisa ke sana juga kita mungkin, wah saya cerita susah menceritakan saking indahnya, ya kan? Ya contohnya gini aja lah, kita berkunjung ke suatu daerah yang sangat indah. Lalu saudara kita, keluarga kita ingin bertanya apa yang dilihat di sana. Nah saking indahnya, kita mau cerita pun kehabisan kata kan, gimana ya? Susah dijelaskan. Nah itu baru di dunia, apalagi sana tuh. Itu baru di bumi kan, apalagi ke sana itu. Yang posisi tinggi ya. Jelas Bapak-bapak. Ya. Lalu Allah katakan mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya tidak menyimpang dan tidak pula melampaui. Penglihatannya tidak belok dan tidak pula melampaui. Penglihatan siapa? Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dan tidak pula melampaui. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, ma mala basaruhu an mar'ihil maqsudi lahu wala jawazautil kalailah. Penglihatan Nabi tidak menyimpang dari apa yang ia lihat. Tadi yang dilihat kan jelas kan? Gitu kan? Penglihatan dia tidak belok-belok dan tidak pula melampaui. Ini menunjukkan Nabi benar-benar fokus. Ya kan? Ini peristiwa kapan Bapak? Isra Mi'raj. Mi'raj sebenarnya, kalau Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Mi'raj ke sana itu. Ya, jelas Bapak. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu Allah katakan sungguh ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Sungguh ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Ya, ba'daha, sebagiannya. Fara'a min ajaibil malakut rafrafan akhdar sadda ufuqas sama. Wajibrila lahu sittu mi'ati junahin. Artinya Nabi, sungguh Nabi di malam itu, di malam apa? Mi'raj. Peristiwa Mi'raj, Nabi melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Sebagian, tidak semuanya, sebagian, makanya baru sebagian aja udah mengagumkan. Sebagian beliau menyaksikan di apa? Dari tanda-tanda keajaiban kekuasaan Allah, rafrafan akhdar. Rafrafan akhdar tuh, rafrafan tuh bisa diartikan apa? Bantal. Akhdar, hijau yang menutupi ufuk. Apa maksudnya? Ya mungkin pokoknya sesuatu hijau yang menutupi ufuk. Dan beliau juga ketika itu menyaksikan Jibril dalam keadaan memiliki 600 sayap. Nah itu wujud asli apa Jibril dilihat oleh Nabi ketika apa? Mi'raj. Jadi ada 2 kali Bapak. Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli hanya 2 kali, tidak lebih. Ya. Kecuali kalau dalam bentuk apa? Manusia. Penyerupaan, menjelma sebagai manusia berkali-kali kan. Dan para sahabat pun Tidak tahu. Lihat kan? Iya. Waktu menjelma kan lihat kan? Iya. Tapi dalam bentuk asli nggak ada. Maka kalau ada orang zaman sekarang ngaku melihat Jibril, maka ini Dajjal, ini pendusta ya, nggak ada orang bisa melihat Jibril dalam bentuk asli ya. Terus kalau bentuk penyerupaan Bisa jadi. bisa jadi karena Jibril kan turun di Lailatul Qadar. Bisa jadi ada di antara bapak-bapak kemarin tuh menyaksikan waktu lagi ini tarawih sana. Saya lihat siapa itu, ada makhluk apa ini kayaknya. Dia nggak nempel ke kaki mungkin. Kakinya sebenarnya putih-putih mungkin ya, siapa tahu begitu, tapi tetap tidak bisa dipastikan ya, cuman mungkin, saya kira, saya duga begitu ya. Adapun memastikan ini Jibril nggak ya. Kecuali kalau ada nabi baru mungkin dia dapat wahyu ini Jibril ya. Apakah dari riwayat yang menyebutkan bentuk sayap Jibril? Allah belum pernah dapat saya. Kenapa? Ibaratnya kan biasa orang menggambarkan Kayak saya burung. Oh, ya sayap lah. Kita nggak tahu sayap seperti apa. Artinya kita nggak diperintahkan untuk meneliti sampai seperti itu. Cukup kita yakin dan selesai. Memberat-beratkan diri. Intinya riwayat dalam bentuk selain sayap, maksudnya itu kan Jibril punya 600 sayap. Apakah ada keterangan yang lain, misalnya badan Jibril atau wajah Jibril? Ada keterangan yang lain? Belum dapat saya. Apa? Ada sorban, Bersamaan. Ya. Kalau dalam bentuk penjelmaan ada disebutkan dalam hadis masyhur yang Sahih Muslim
yang datang Orang. bainama rajulun syadid bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis syab syadidu sawadis sya'ar. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. La yura alai atharus safar. Tidak ada pada dirinya tanda-tanda baru saja melakukan Perjalanan. Nah ini kalau dalam bentuk penjelmaan berapa kali sahabat tahu. Ya. Tapi kalau dalam bentuk asli nggak disebutkan. Wallahu a'lam. Belum dapat saya sekarang keterangan seperti itu. Dari kitab-kitab akidah yang membahas masalah beriman kepada malaikat, nggak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang sifat Jibril secara lebih Detail. rinci detail ada. Tapi memang sayapnya sesuatu bumi ini ada kan? Iya, menutup Iya. ufuk, iya, menutup ufuk. Sayap itu boleh diartikan dengan tangannya mungkin ya. Sayap. Sayap. Dalam bahasa Arab jelas sayap sama tangan beda. Sayap lah. Iya, sayap. Jadi karena dalam bahasa Arab nggak ada menerjemahkan menafsirkan sayap jadi tangan. Sama seperti tangan. Jadi nggak bisa ditafsirkan. Oh tangan itu maksudnya langit dan bumi, gitu kan? Keliru. Nggak boleh. Jadi bayangkan sama manusia bahasa Jibril itu punya sayap macam burung. Nah, ya itulah makanya kita jelaskan terutama kepada anak-anak. Kalau misalnya kita anak kecil kan kita bilang oh Jibril memiliki sayap, tapi jangan bayangkan sayapnya seperti burung apa. Hanya Allah yang tahu. Sedang lihat di TV itu. Sir. Iya, yang jadi masalah kan kita udah di TV ada sayapnya model begini. Nah itu. Ya pokoknya kita itu terkait perkara gaib Bapak. Jadi kita nggak perlu terlalu Takalluf. Memberat-beratkan diri. dalam Nah, seperti Nabi itu. pun nggak menjelaskan Bukan, seperti ya. apa sayapnya. Betul. Jadi cukup kita mengimani. Nah, Ya, itu udah cukup. Saya Ya. orang ilmu kalam biasanya. Iya. Yang buat mereka. Karena ilmu kalam kan memang ya itu iseng aja orang gatal istilahnya kalau nggak nanya gitu kan masih gini. Kalau misalnya nggak detail misalkan sampai ini tujuannya sebenarnya mereka bukan untuk ingin tahu tapi Main-main. menjatuhkan. Kadang-kadang tuh main-main aja. Sir. Ya, menjatuhkan karena mereka kadang nggak beriman kepada Iya. perkara gaib, nggak beriman kepada malaikat nggak Bang? Nah ini ya jelas Bapak ya. Ya kita ya berarti itu selesai ya sampai situ ya. Jadi sungguh terakhir Allah katakan iya Rasul telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar ya. Di antaranya apa? Tadi Jibril ya. Habis ya. Habis. Dulu Iya ada. masih Ya, ada. masih banyak nih. 5 menit. Iya ya. Ya dari 8 menit. ya sudah. Kita jadi pembahasan kita sampai sini sampai ayat berapa itu? 18 ya. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama keutamaan bintang. Sebab Allah menjadikan bintang sebagai sumpah. Ya. Makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu makhluk yang mulia. Ya, itu pertama. Lalu kedua, penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sini Allah menyatakan bahwa beliau tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Dan apa yang ia ucapkan berdasarkan wahyu. Ini menetapkan apa? Kenabian Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan tentang kenabian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, segala yang diucapkan oleh Rasul bukan berasal dari diri beliau, tapi dari wahyu. Makanya di antara sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran yaitu hadis Nabi, sunnah. Yaitu apa yang dikatakan, diucapkan atau disetujui oleh Nabi. Itu namanya hadis Nabi. Jelas Bapak ya. Dan itu sumber hukum dalam Islam. Jadi kita tidak bisa cuma mengandalkan Al-Quran. Jadi jangan jadi orang Quraniyun katanya istilahnya. Atau istilah ingkarus sunnah. Berpegang cuma pada Al-Quran saja, tidak mau pakai hadis Nabi. Nah yang seperti ini sesat. Ya. Bahkan bisa menyeret ke arah kufur. Ya. Karena kalau kita cuma mengandalkan Al-Quran, bagaimana cara kita sholat 5 waktu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana kita bisa tahu sholat maghrib 3 rakaat? Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya. Bagaimana kita bisa tahu? Kan Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakat.
tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat. Bagaimana cara zakat? Ada dalam Al-Quran. Tidak. Ya itu kan dalam hadis dirincikan ya, dijelaskan. Lalu Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan manusia kepada Allah Haji. yaitu melaksanakan Haji. haji bagi yang mampu. Nah, bagaimana cara melaksanakan haji? Ada dalam Al-Quran. Tidak. Ada sedikit. Sedikit. Ya. Tapi lebih banyaknya dalam Hadis. hadis. Ya, maka kalau ada orang menolak hadis itu sama saja meruntuhkan Islam. Begitu juga kalau ada orang yang menjatuhkan, sudah kita singgung, sahabat Nabi Abu Hurairah, itu sama saja sedang menghancurkan Islam. Karena seluruh mayoritas periwayatan hadis Nabi lewat jalur Abu Hurairah. Makanya orang Syiah ketika mereka menjatuhkan Abu Hurairah, tujuannya ingin menjatuhkan Islam. Jadi Bapak, jadi ketika orang Syiah mempermasalahkan Abu Hurairah gini-gini, kita internet. Jadi mereka ini menyampaikan hadis ini, triknya ya. Ya maka jangan kita terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya orang. Karena kalau Abu Hurairah tolak udah hampir Itu semuanya hukum-hukum Islam runtuh, hilang. sepertiga. Iya, makanya kalau kita misalnya debat sama mereka, sebenarnya nggak dianjurkan kita debat sama orang-orang bermasalah. Nggak ada. Jadi ini kan karena dulu awal-awal ya. Tapi kalau memang kita mampu dan kira-kira ada maslahat untuk si orang yang didebat atau orang yang menyaksikan, maka nggak apa-apa debat. Jadi pernah saya debat dengan orang Syiah. Orang Syiah ini kebetulan saya membacakan hadis yang akan kita bahas dalam kitab Tauhid. Yang hadis tentang Abu Thalib mau Meninggal. dunia, gitu kan. Jadi kan ketika itu Nabi jenguk kan. Nah, di situ disebutkan perawinya Musayyab, bukan Abu Hurairah sebenarnya. Nah, tiba-tiba ketika saya nulis tulisan itu, ada seorang nggak dikenal. Saya nggak tahu kalau dia orang Syiah. Langsung mencaci maki, Musayyab ini pendusta, dia menyebutkan semua ucapan para ulama ahlu sunnah, bukan ulama Syiah. Apa benar? Saya sempat goyang juga. Apa iya ya? Tapi anehnya terjemahan semua, nggak ada bahasa Arabnya. Saya sempat goyang juga. Apa iya ya? Apa saya yang kurang teliti gitu kan? Nah, ketika nyinggung Abu Hurairah, dia juga sebutkan juga perkataan ulama ahlu sunnah. Perkataan Umar bin Khattab yang berkata kepada Abu Hurairah, ya aduwallah, apakah wahai musuh Allah, apakah kamu mencuri harta? Artinya tuh Umar aja mencela Abu Hurairah, gimana ini? Nah, cuma saya kan harus kritis juga. Apa iya gini? Saya teliti. Ternyata, ya ini kebiasaan orang Syiah, memotong pembicaraan. Mereka menyebutkan ucapan Umar ini, tapi tidak melihat akhir kisah. Jelas Bapak? Karena di akhir kisah Umar ternyata memaklumi. Jadi gini kisahnya Abu Hurairah, ketika itu ada pembagian harta, mungkin tidak belum sempat disalurkan atau belum sempat dilaporkan. Nah, sampai berita ke Umar bahwa Abu Hurairah seakan-akan nilep itu istilahnya apa? Gitu. Maka ditegur oleh Umar. Umar marah. Nah, akhirnya dijelaskan oleh Abu Hurairah dan setelah itu udah Umar tidak jadi lagi marah. Nah, itu lihat tuh liciknya. Cuman nukil ucapannya tapi tidak lanjutkan bawahnya. Terus yang tadi celaan orang Syiah terhadap Al-Musayyab yang dalam hadis tadi ketika Nabi menjenguk Abu Thalib, kan perawi hadisnya Musayyab, bapaknya Sa'id bin Al-Musayyab. Disebut dia ini pendusta ini. Disebutkan nukilan dari ulama-ulama Ahlussunnah. Saya bingung kenapa ini. Nah, ternyata saya cari-cari bingung karena kalau terjemahan Bapak mau nyari pakai Google pun pusing. Apa enggak? Kan katanya disebutkan lihat dalam tafsir ini Tobari apa sebutin banyak gitu. Nah, saya bingung, saya abstain ketika itu, tawakuf, nggak ngasih jawaban, nggak reaksi, saya lewatin aja lah. Nah, sampai suatu hari, ternyata saya tidak sengaja membuka websitenya seorang ustadz juga, website tentang bantahan terhadap Syiah. Ternyata nukilan-nukilan situ dusta semua. Kadang ada yang ucapan ulama itu, ini dipotong saya lagi. Jadi seakan-akan para ulama menyalahkan Musayyab, padahal tidak. Nah ini, dari situ saya ngambil pelajaran. Kalau mau debat dengan orang Syiah, sertakan teks aslinya. Kalau terjemahan siapapun bisa aja. Karena kita kalau misalkan Bapak, saya contohnya ada teman-teman yang nanya di sini, benar nggak hadisnya seperti ini dalam terjemahan? Saya bingung nyarinya. Tapi kalau teks Arab gampang ditemukan. Lihat Maktabah Syamilah atau apa, mudah ketahuan. Oh hadisnya lemah, sahih, dhaif ketahuan. Tapi kalau terjemahan pusing malah.
Nah, makanya kalau di antara kita misalkan ada orang ahli bid'ah misalkan nyampaikan syubhat berupa hadis yang bikin kita bingung. Kalau itu terjemahan, minta teks aslinya. Kalau udah disebut teks aslinya gampang kita teliti hadisnya sahih, lemah atau palsu. Jelas Bapak, ini tips dari saya nih. Kalau ada orang ingin menyampaikan kesesatan dengan menyampaikan suatu hadis pakai terjemahan, kita minta teks aslinya dalam bahasa Arab. Nah, dari situ ketahuan. Kalau memang hadisnya sahih, kita bisa lihat penafsiran ulama, benar enggak yang dia sampaikan tuh. Hadisnya ini mendukung bid'ahnya atau enggak? Nah, itu perlu kita teliti. Jadi, kalau ada orang bermasalah menyampaikan suatu hadis terjemahan, jangan kita telan mentah-mentah, minta teks aslinya. Jelas Bapak ya? Ini tips dari saya. Jadi waktu itu pengalaman saya kan dari hasil debat itu, akhirnya ketika suatu saat orang ini nyampaikan seperti itu lagi, saya tagih mana teks aslinya, nggak bisa ngasih karena dusta dia. Ketahuan kalau dia mau berani menyebutkan teks aslinya menunjukkan dia dusta atau ketahuan tidak ngerti bahasa Arab. Jelas Bapak ya? Nah, ini sekedar berbagi aja ya. Ya? Syiah. Mereka ada juga telitinya berarti ya? Apanya? Ada juga sampai telitian gitu ya? Teliti? Enggak, mereka licik bukan teliti. Ya maksudnya sampai mau menelusuri hadis-hadis gitu. Iya, kalau demi kepentingan mereka ada begitu. Tapi mereka licik. Makanya kata Syekhul Islam, sekte yang paling banyak dusta Syiah. Betul. Sekte yang paling banyak karena mereka menghalalkan dusta. Kalau Khawarij Bapak, Khawarij nih, walaupun mereka sesat, tapi sebagian mereka mengharamkan dusta, nggak mau dusta. Bagi mereka dusta itu dosa besar, makanya mereka menganggap kalau orang melakukan dosa besar kafir. Kalau saya dusta, saya kafir, saya nggak mau dusta. Ini orang Khawarij nih. Tapi kalau Syiah enggak, menghalalkan dusta mereka. Maka kalau kita debat sama orang Syiah, jangan langsung telan mentah-mentah. Mereka ini banyak dusta. Pengalaman pribadi begitu ya. Jadi berapa kali mereka itu kalau bukan dipotong perkataannya, mereka nyampaikan tidak sesuai dengan hadisnya. Jelas Bapak ya? Itu sekelas info aja. Ya, mungkin itu cukup. Udah habis waktunya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.